di ibadah itu yang langsung diterima Tuhan praise and worship. Oke. Pujian penyembahan. Oke. Itu yang langsung diterima. Kalau lu kasih perpuluhan persembahan itu nggak ada, itu tuh pendeta itu untuk gereja itu. Itu ya kan karena dia yang mengelola kan. Iya, iya. Ya sekalipun kita imani itu Kita rumah Tuhan gitu kan. Tapi Tuhan, belum tentu. ya Tuhan nggak butuh uang kan. Gereja yang butuh uang. Ya kan gitu. Syukur-syukur pendetanya pun mempergunakan itu bagus ya kan. Ditilap pula ya. Emang ada Pak pendeta tilap duit? Dari semua ibadah itu seharusnya nggak ada yang lebih penting di situ kecuali praise and worship. Ini nggak, pendeta lebih penting. Iya. Datang pendeta semua menghormati. Semua. Pendeta masuk pintu semua Iya, udah kayak itu dia. giliran pendeta duduk di depan mulai sibuk handphone gitu Iya. ya. Aman melihat banyak ibadah di gereja-gereja lah, khususnya pujian penyembahan atau praise and worship gitu. Ya kan banyak hal yang saya lihat di situ, masih banyak di situ rutinitas dan masih banyak yang menurut saya itu kurang sesuai dengan apa sih sebenarnya inti ibadah itu gitu. Jadi seperti kayak ibadah, habis itu si pemimpin pujian bikin ini gitu. Jadi apa makna ibadah itu sebenarnya? Oke, makna ibadah. Jadi kalau sebagai praktisi saya sebut praktisi aja lah ya. Jadi orang praktisi karena memang pernah jadi WL, pernah berkunjung beberapa gereja. Ya, otomatis udah punya banyak pengalaman dan saran-saran lah. Yalah, apalagi sekarang dulu kan berkunjung gereja gitu kok. Sekarang lebih banyak lagi berkunjung di gereja melalui YouTube ya kan, banyak kita lihat ya kan. Gereja-gereja kalau dulu kita nggak bisa lihat praise and worship di gereja A di Jakarta atau di mana gitu kan. Atau di luar. Kalau sekarang kan kita bisa berkunjung di mana saja gitu. Melalui YouTube mereka. Nah, bahkan live streaming mereka kan. Nah, gitu. Tapi ada banyak hal yang saya lihat menurut saya nih esensi ibadah ataupun praise and worship-nya. praise worship-nya itu menurut saya kurang pas itu. Enggak pasnya itu apa yang disuguhkan mereka di dalam ibadah itu. Nah, itu. Jadi seharusnya kan kita harus berpikir nih, ibadah ini apa sih maknanya gitu. Buat kita kalau ibadah gitu ya, buat kita atau buat Tuhan gitu. Nah gitu. Ya kalau buat kita nggak perlu di ibadah umum kita teriak-teriak, Tuhan belikan aku mobil, carikan aku istri gitu ya. Tuhan hari ini aku belum bekerja, belum bayar kos, sakit saya dan semua masalah-masalah hidup. Atau yang paling ngeri lagi pemimpin pujian, pelayan Tuhan, ya kan? Di ibadah hari Minggu itu dia baru di situ minta maaf, minta ampun gitu karena kemarin melakukan dosa gitu kan. Ya kan, sebelum pelayan dia melakukan dosa tapi dia belum minta maaf gitu sama Tuhan kan, belum diselesaikan dengan Tuhan. Seharusnya di situlah dia minta maaf. Iya, seharusnya kan kesalahan kita itu jangan sampai matahari terbenam. Iya kan, ya andaikan lah misalnya kita jatuh dalam dosa gitu, apapun itu ya hari itu dong. Jangan tunggu minggu depan lagi pas di gereja ibadah hari Minggu baru Tuhan ampuni saya, habis itu melayani lagi pas di situ kan. Akhirnya si pemimpin pujian dan si worship leadernya bilang gini, Tuhan, enggak, jadi seolah-olah dia nangis apa? Rupanya pengampunan itu bukan karena kagum sama Tuhan. Bukan, kondisi dia dibawakan dalam ibadah. Iya kan? Jadi makanya si pemimpin pujian dan si singer-singer ini segala macam ini orang pokoknya yang bawa ibadah di dalam gereja gitu ya. Ya harusnya hidup mereka harus beres gitu. Ya kan, bereskan dulu baru beri yang terbaik supaya beri yang terbaik gitu loh. Ya kan? Nah, jadi makanya si pemimpin pujian, singer kadang-kadang ya saya lihat ya banyak sekali singer-singer ini ketika sudah diajak bermazmur gitu kan, kelihatan itu kayak lagu itu cuma keluar dari mulut aja. Apa kayak template, kayak
apa ya sebutnya, rutinitas gitu. Iya, bernyanyi gitu. Nah, bernyanyi jadinya kan. Bukan datang dari hati. Bukan dari hati yang menyembah benar-benar mengagungkan gitu Tuhan ya. gitu. Ya kan? Nah, untuk sampai kepada itu datang dari hati gimana tuh? Ada tips and triknya nggak, Pak? Ya, makanya perlukan hubungan kan. Oke. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu nggak harus ke gua, kita ke gua gunung-gunung atau ngurung di kamar. Enggak lah. Toh ini aja apa namanya, ngomong aja sama Tuhan, kondisi kan. Ya kan? Kekudusan itu kan sebenarnya bukannya lu nggak bisa ke diskotik atau lu nggak bisa ke Bali lihat wanita-wanita yang pakaian baju-baju renang bikini, situ, apa bikini ya, situ. Bukan itu kekudusan, adalah kondisi ya kan. Bisa aja kita di dalam kamar tapi pikirannya berzina terus sendiri kita kan. Di hutan pun kayak gitu. Jadi kekudusan adalah kondisi kita gitu, kondisi dengan Tuhan. Ya, kontak enggak kita masih di dalam Tuhan, atau katakanlah benar enggak kita Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan beserta kita kan otomatis kondisi kita kan. Kalau Tuhan masa aku sama istri saya udah sama istri saya masih bisa berzina lagi? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin, karena saya sudah sama istri saya. Kecuali Bapak udah beristri tapi nggak ada hubungan yang dalam dengan istri. Betul, baru saya ini berzina kan. Ini enggak udah Allah beserta kita, Immanuel gitu. Tapi masih berzina saya. Kayak gitu kan. Nah, jadi nggak mungkin gitu. Pasti kalau Allah beserta kita, benar-benar Allah beserta kita, nggak mungkin kita pasti itu kudus. Apalagi di dalam firman-Nya bukan kita yang membuat kita kudus kan, tapi kehadiran Dia itu yang bikin kita kudus. Ya, kehadiran Allah beserta kita itulah yang membuat kita kudus. Makanya dia bilang dikuduskan kan. Kita ini dikuduskan. Gitu. Bukan kita karena, jadi kita ini dikuduskan, dibersihkan gitu. Makanya kita bersih. Iya, makanya Allah beserta kita kan. Dengan hadirnya Kristus di dalam hidup kita, automatically kita jadi kudus. Kan itu Dia yang memberikan itu kan. Nah, gitu. Kalau kita usaha kita. Jadi gimana seorang praise and worship WL nih dia bisa menjaga hubungan itu, menjaga hubungan dengan Tuhan itu? Ya itu tadi. Jadi apa namanya? Ya kalau misalnya namanya menjaga, coba lah menjaga namanya gitu. Bagaimana saya menjaga hubungan dengan Herni? Otomatis apa yang Herni tidak dia sukai itu akan saya lakukan. Herni itu istri Bapak kan? Istri saya jelas. Gitu. Ya sama dengan Tuhan. Kalau you bilang lu cinta sama Tuhan, tapi lu meleweng-leweng, itu kan sama aja dengan bohong gitu. Jadi ya kondisi tadi bilangnya gitu. Cinta ya, tapi kelakuannya enggak mencerminkan. Aku mencintaimu Tuhan Yesus gitu kan. Nah, kalau hari Minggu kan. Berarti benar ya. Jadi Senin sampai Jumat bikin dosa. Nanti Minggu datang baru pengampunan. Akhirnya ketika dia melayani, udah garing semua. Garing. Nggak ada. Dan kalaupun dia akhirnya nangis di depan itu bukan karena kekaguman lagi kan, tapi karena terintimidasi kan dosa-dosa yang sebelumnya kan. Iya pula ya. Iya. Jadi bikin dia ya. Jadi tidak semua yang nangis-nangis itu pure karena betul. Kagum, dekat sama Tuhan, ke respect Tuhan. Tapi seperti yang abang bilang, bukan karena merinding-merinding. Kalau cuma merinding lewat kuburan pun merinding ya. Oke, nah ini Pak Nick. Ini yang sering ditanyakan WL muda, bahkan beberapa WL yang sudah nggak muda lagi. Mereka suka tanya, kalau bermazmur itu pemilihan kata-katanya kayak mana tuh? Itu lagi. Makanya selalu saya bilang, waktu singer gitu kan, lu ketika bermazmur itu kok nggak ada, lu diam aja gitu kan. Dia diam gitu kan. Misalnya judul lagunya kan Terima Kasih Yesusku gitu ya. Kalau orang yang benar-benar ada hubungannya dengan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan semua dalam hidupnya, pasti dia keren. Dia bilang terima kasihnya itu Pak, keren banget tuh. Kita pun mungkin ya yang melihat saja bisa ini kok, kita lihat itu buatan atau tidak, gitu. Bisa kita rasakan itu. Tapi kalau tidak dia rasakan Tuhan, kebaikan Tuhan, susah itu berterima kasih Bang. Itu cuma nyanyi doang. Nyanyi ya. Iya. Template lah ibaratnya. Template. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman saya kan, singer-singer, lu kok nggak ngomong apa-apa sama Tuhan? Gak ada kebaikan Tuhan ya yang kamu ingat atau apa gitu?
Nah itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, iya harus dengan sendirinya akan keluar. Iya, dengan sendirinya kita akan keluar itu. Keluar. Iya, pujian kepada Tuhan itu, ya kan. Mau bilang apa, wah Tuhan baik, ini kan nggak harus. Artinya gini, ketika kita sudah mengerti, contoh manusia lah. Oke. Aku sama abang misalkan. Ya. Kayak aku udah tahu abang baik, pasti dengan sendirinya aku akan sebutin. Oh ini kebaikannya begini. Iya. Tidak hanya sekedar tahu abang. Iya. Berarti sama kayak WL Singer supaya bisa bermasmur bagi Tuhan, paling tidak harus mengalami kebaikan Tuhan. Benar. Sehingga itu yang dinyanyikan, memasyurkan kebaikan Tuhan. Iya, itu dia. Jadi nggak bingung lagi kenapa kami harus pilih kata-kata apa gitu ya. Iya, itu dia. Jadi kan ketika si pemimpin pujian pilih lagu Terima Kasih Tuhan misalnya, contoh ya gitu ya. Kalau hubungan si singer yang lain dan pemusik-pemusik yang lain mengalami Tuhan, pasti itu keren mainnya. Ya kemarin aku memang Tuhan baik, itu dia pun bermain itu kan mainnya itu dari dasar hati yang terima kasih gitu. Jadi nggak sembarang gedebuk-gedebuk drum itu. Nggak ada gedebuk. Ya asal main bunyi-bunyi ketang gitu lah ya. Kenapa orang pelayan mimbar gitu ya? Anggaplah pelayan mimbar ya. Mau pemain musik, singer, sama si worship leader, itu aneh-aneh tingkahnya gitu di depan situ karena itu tadi dia cuman bermain dengan apa yang dia bisa. Dia kan? bisa. Nah, tidak mengalami Tuhan tadi. Nah, gitu. Jadi ya udah akhirnya tampillah apa adanya sesuai dengan yang dia alami saat itu gitu loh. Karena tadi tidak ada yang mengalami Tuhan gitu. Nah, jadi memang perlu orang-orang yang mengalami Tuhan sebenarnya untuk melayani. Jadi dia ada di situ, apapun dia lakukan itu memang mempersembahkan kepada Tuhan. Iya. Bukan untuk memamerkan skill dia. Oh, aku bisa menyanyi, suara aku bisa begini, aku bisa main drum. Oh, ternyata bisa mukulnya begini-begini. Bukan lagi ke situ ya. Bukan ke situ lagi. Apalagi kalau lebih dewasanya lagi, ketika dia naik di mimbar itu, dia tidak hilang. Tapi kalau untuk jarang lah pemusik-musik, apalagi pemusik-pemusik remaja gitu yang masih tanggungan, apalagi cuman belum bertobat gitu, tapi disuruh melayani pada hari Minggu itu tampilannya, aduh pasti mimbar banget itu. Ya kan, kenapa saya bilang mimbar banget? Dia jadi lebih dari show gitu. Dia pikir itu show, panggung gitu kan, bukan mesbah gitu. Kalau dia tahu dia lagi kondisi dia sebagai mesbah di dalam melayani itu keren. Oh ini saya melayani Tuhan nih, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu persembahannya semua yang ada di situ pasti keren. Siap. Ya, itu. Jadi harus dibedain mana panggung, mana mesbah. Ya. Panggung itu ya kayak main di kafe. Itu panggung itu. Jadi panggung. Tapi kalau mesbah bukan para pertunjukan ya. Para pertunjukan. Tapi lebih kepada bagaimana musik ini merupakan satu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Betul. Makanya sebenarnya kok saya secara pribadi saya tidak begitu suka dengan ada worship leader overtune gitu ya. Atau pakai musik yang aneh-aneh yang lain gitu. Itu buat saya pertunjukan itu. Iya kan? Saya pengalaman saya secara pribadi gitu ya. Terima kasih Tuhan gitu ya. Udah enak, tiba-tiba overtune itu mengganggu saya tuh. Kalau saya jadi jemaat gitu. Mengganggu itu. Kan coba bayangin jadi mengatur kayak yang tadinya sudah sudah indah gitu istilahnya, maaf cakap nih. Kita lagi bercinta gitu sama Tuhan. Tiba-tiba diganggu oleh overtune. Iya kan? Kita bercinta sama istri saya, misalnya saya bercinta sama istri tiba-tiba datang Hara nangis. Masuk nangis. Apa ini? Kau ganggu. Ganggu. Kan itu, ya buat saya itu overtune. Itu lu kalau mau konser lah, konser musik rohani ya itu urusan lu lah itu. Gitu. Tapi please di ibadah itu kita beda. Gitu. Itu bukan konser, bro. Ingat, ibadah itu bukan konser, itu mesbah gitu. Mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu seperti kemarin Bang Jack ada itu di YouTube yang terbaru ini kan. Kamu memberi gitu loh. Itu keren banget tuh yang Bang Jack bikin tuh. Kamu di gereja di hari Minggu ibadah itu memberi, bukan menerima. Memberi atau menerima kan gitu kan. Sebenarnya itu memberi kita. Makanya gue bilang ibadah itu sebenarnya kita sedang memberi yang terbaik buat Tuhan gitu ya. Buat Tuhan. Karena kebaikannya
Sampai hari ini kita diberkati, sampai sekalipun tidak diberkati kita tetap memberi, itu keren kan? Korban jadinya kan? Korban. Coba bayangin, lu nggak belum, sepertinya lu nggak diberkati, sepertinya lu belum dapat gaji atau belum kerjaan atau belum sembuh, tapi lu bilang sama Tuhan, Tuhan baik, kagumin Tuhan, itu keren, itu namanya korban. Nah, itu harusnya di dalam ibadah itu. Wow. Ya. Jadi jangan sikit-sikit, makanya dulu waktu aku pimpin pujian Bang Jack, ada jemaat bilang nggak enak tadi apa ini puji-pujiannya, lagunya dia bilang gitu. Oh lagunya, oke. Saya bilang emang lagu yang enak seperti apa? Dia bilang yang bikin ke apa ya waktu itu, dia bilang rupanya dia lagi berbeban berat. Ketika aku berbeban maunya itu lagunya. Oke. Nah, bayangin jemaatnya itu 100 Bang. Kalau kita ikuti semua kan bebannya beda-beda tuh. Berarti 100 lagu yang beban berbeda-beda. Itulah karena dia mau menerima. Oke. Nah, di mana itu harus kita layani orang-orang yang seperti itu. Makanya ada namanya orang itu belajar firman atau kalau zaman sekarang gereja-gereja komsel lah. Disitulah kita bantai itu. Kita berikan dia pengertian firman supaya dia tidak berbeban, bagaimana melepaskan beban. Di situ bukan di ibadah minggu itu, gitu loh. Nah, itu perlu jangkauan itu, penjangkauan. Nah, gitu. Karena ibadah minggu itu kan dia untuk kita. Iya. Kan ibadah raya gitu, kan, memuji ibadah raya, semua bersama. Ibadah raya itu menurut saya semua bersama-sama menaikkan pujian buat Tuhan. Bukan datang bawa proposal permohonan gitu. Oke, itu perlu ya. Iya. Jadi perlu dibedakan kapan proposal ini diajukan. Kapan momen yang ini bukan proposal nih, ini tinggalkan semua proposal, tinggalkan semua itu. Karena ini time-nya untuk menyembah. Makanya sebenarnya kan itu memang lebih luas. Ketika ada jemaat-jemaat baru, mungkin dia belum tahu nyampe ke situ mau memberi. Disitulah harusnya memang koordinasi daripada sistem pelayan, termasuk si aser itu melihat, oh ini hubungannya Bapak ini kondisi hidupnya seperti apa. Ya, makanya perlu kan ditanya-tanya kan. Jadi gereja itu bukannya harus langsung diam-diam. Makanya ada konseling, ada si aser bilang langsung perkenalan kan, disalami jawaban, oh di mana tinggal, itulah di follow up tugasnya supaya dia nanti dewasa di dalam Tuhan, belajar firman Tuhan. Nah, ketika dia datang ke gereja, dia akan bawa persembahan. Tuhan baik, dia bilang, karena dia sudah menang dari pergumulan tadi gitu. Ya kan, kalau kita langsung dia datang langsung bawa bebannya, memang ya oke aja lah, sekali nangis-nangis di gereja hari itu dia flong dia mungkin gitu ya, tapi belum tentu jadi pemenang. Ya. Dan pada akhirnya pun dia nggak tahu apa itu makna penyembahan. Benar. Gitu. Mengagumi Tuhan. Mengagumi gitu Tuhan. Ya. Oke, good. Itu Bang Jack. Wis, keren sekali. Nah, sekarang soal pemilihan lagu. Oke. Oh ya. Gimana tuh? Ya, ada rekomendasi nggak, Pak? Ya. Itu tadi yang pertama adalah sebenarnya sikap itu tadi ya, sikap daripada si pelayan tadi. Nah, dia harus pertama tahu dulu dia mau mesbah atau mimbar atau panggung. Nah, itu yang tadi, ya kan. Yang kedua pemilihan lagu, itu Abang bilang ya, pemilihan lagu itu tadi karena kita mau mempersembahkan seluruh jemaat ibadah minggu itu, ibadah raya itu mau memberi yang terbaik. Ya lagunya harus spesial untuk Tuhan, vertikal. Ya, lagu yang vertikal. Ya, vertikal. Ya. Contohnya misalnya itu tadi, terima kasih Tuhan, otomatis kan ke Tuhan kan. Ke Tuhan. Ya, jadi banyaklah lagu-lagu yang benar-benar mengagungkan Tuhan itu. Atau dimuliakan atau apalagi. Pokoknya banyak ku tak bisa hidup tanpamu Tuhan, kayak gitu-gitu kan. Banyak itu teksnya. Yang pokoknya Tuhan, tanpa Tuhan gua nggak ada apa-apanya gitu. Ya kan? Intinya semua tentang Tuhan lah. Pokoknya bukan lagi tentang masalah lagi gitu ya. Pokoknya semua pengagungan, kau mulia, kau hebat, kau luar biasa, dahsyat, Tuhan baik. Pokoknya semua lah. Sama dengan memuji orang, oh kamu baik, kamu ganteng, kamu cantik ya gitu kan. Tuhan lebih dari itu semua kan. Nah, kita bilang, wow Tuhan, tak bisa saya pikirkan. Nah, kehebatanmu, keagunganmu, itu semua vertikal semua.
Jangan entah apa. WL kan milih lagu bergandengan tangan ya kan gitu. Apa banyak coba. Iya, enggak yang ini vertikal, yang lagu-lagu vertikal apa kira-kira? Coba aku jadi agak ini. Kemana ya? Kayak misalnya saling penginjilan di gereja. Apa itu? Keritakanlah kemuliaan. Itu kan menginjil itu. Atau bahkan Tuhan yang kita suruh ceritakanlah. Ya kan? Cobalah bayangin kalau kita buat di gereja cerita. Loh, kita yang bilang sama Tuhan kan? Iya. Ceritakanlah kita suruh balik Tuhan. Menceritakan. Berarti lagu ceritakanlah kemuliaan Tuhan ini sebenarnya tidak tepat untuk dijadikan pas di pujian penyembahan itu. Iya, nggak tepat. Itu kalau lu mau menginjil mau apa? Menginjil kecuali pas lagi seminar penginjilan. Penginjilan, ya. Nah, disitulah nyanyi. Ya, gitu. Jadi artinya pemilihan lagunya pun harus sesuai konteksnya. Iyalah, harus sesuai. Ini kamu lagi menyembah Tuhan atau kamu lagi sedang seminar penginjilan? Iya, benar. Gitu. Tapi kan pada umumnya di ibadah raya itu tadi kan harus vertikal. Ya kan? Ibadah umum raya gitu. Harus vertikal. Ya, kecuali kita ada seminar-seminar musik atau apa. Atau ya penginjilan apa gitu. Boleh. Oke, good. Oke. Ada lagi nggak pesan-pesan untuk WL dan para singer nih sebagai praktisi? Ya, jadi itu tadi ya pemilihan lagu ya, pemilihan lagu itu sikap hati pemilihan lagu. Ya. Jadi pilihlah lagu yang benar-benar memuliakan, yang langsung diterima oleh Tuhan. Oke. Ya, yang di ibadah itu yang langsung diterima Tuhan, praise and worship. Oke. Pujian penyembahan. Itu yang langsung diterima. Kalau lu kasih perpuluhan persembahan itu nggak ada, itu tuh pendeta itu untuk gereja itu. Itu ya kan karena dia yang mengelola kan. Iya. Ya sekalipun kita imani itu ke rumah Tuhan gitu kan. Tapi belum tentu. Ya Tuhan nggak butuh uang kan. Gereja yang butuh uang. Ya kan gitu. Syukur-syukur pendetanya pun mempergunakan bagus ya kan. Ditilap pula ya. Emang ada Pak pendeta tilap duit? Bukan misalnya gitu. Oknum ya. Ya, jadi itu dia tadi, jangan salah. Dan bahkan saya lihat ya, ada di gereja-gereja dari semua ibadah itu seharusnya nggak ada yang lebih penting di situ kecuali praise and worship. Ini enggak, pendeta lebih penting. Iya, datang pendeta semua menghormati. Semua. Pendeta masuk pintu semua udah kayak itu dia. Giliran pendeta duduk di depan mulai sibuk handphone gitu ya. Jadi pertanyaan, kalau ketika jemaat itu menunggu khotbah di dalam gereja itu salah. Harusnya berarti kan dia kurang khotbah tuh. Padahal khotbah mungkin baik kita lihat di YouTube yang bagus-bagus ya kan. Mendingan di situ. Tapi datang jemaat ke gereja lihat, siapa khotbah? Bagus nggak khotbahnya ya gitu. Itu kan, artinya kita mau menerima gitu. Apa ya, harusnya padahal kita datang kan mau memberi gitu. Makanya saya bilang, jangan lebih penting pendeta di gereja daripada Tuhan. Gitu. Khotbah penting buat kita. Itu bukan untuk Tuhan. Itu untuk kita. Nah, itu untuk kita. Tapi praise and worship itu adalah untuk semuanya, termasuk pendeta tadi. Dia juga harus memberi pujian Tuhan. Iya, orang dia mau khotbah aja asiknya handphone gini kan. Iya. Nah, udah praise and worship tuh. Oh, dia masih main handphone. Iya, pendetanya itu berarti nggak beres tuh. Ada pendeta kayak tahu, gitu. Maksudnya nggak tahu. Ya ada, saya lihat. Di mana Pak? Banyak lah. Kalau saya lihat kan gereja awal belum apa-apa udah gini-gini dia. Udah mulai praise and worship. Masih gitu-gitu. Masih banget. Apalagi zaman dulu masih buka Alkitab deh kan. Gitu. Entah apa yang dibuka ya. Padahal ketika praise and worship datang seperti lonceng petinju itu, kalian kan langsung main kan. Nggak ada lagi situ ngelap atau apalah itu. Nggak perlu lagi. Katanya siapapun lu beri yang terbaik. Nah itu 30 menit loh. Kalau sekarang orang-orang gereja praise and worship kan, saya lihat 30 menit. Bahkan ada yang cuma 2-3 lagu gitulah. Nggak sampai 30 menit. Ya, itu betul-betul harus yang... Iya, 30 menit pun masa lu nggak bisa beri yang terbaik. Ya kan? Harusnya total. Wow, itu tapi kan biasa tuh beberapa pendeta akan mereka bilang, ya ini saya lagi Roh Kudus bicara, saya buka ayat. Kayak mana itu? Waduh, nggak tahu itu. Itu beneran Roh Kudus yang ngomong atau pembelaan aja? Itu kali ya? Kalau itu aku susah ya. Udah tergantung Roh Kudusnya dia lah. Soalnya Roh Kudus saya beda juga kan. Roh Kudus kan tertib ya kan.
disiplin gitu kan itu. Oke. Iya, pasti itu membuat kalau Roh Kudus yang benar itu menyejukkan semua hati orang kesamaan. Nggak tiba-tiba oh ini bilang Roh Kudus tapi di sana memberontak. Nanti Roh Kudus itu. Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu mendamaikan semua orang kan. Ketika lu bilang ini dari Roh Kudus, pasti saya damai kalau itu benar dari Roh Kudus. Iya. Ya, oke, siap. Oke, mantap sekali. Oke, Pak Nik, thank you untuk obrolannya. Semoga ini bisa menjadi edukasi buat teman-teman yang sebagai praise and worship, singer, pemain musik, ya artinya mereka yang ada di mimbar. Ya. Masih banyak lagi sebenarnya, masih ada lagi sedikit nanti nggak tahu. Ini harusnya gini, sikap dari pelayan di depan mesbah tadi, panggung lah istilahnya ya, panggung kita bilang lah di mimbar gitu ya. Itu di part berikutnya habis ini. Ya.